Audiobook Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings, Abu Bakar Sirojaldin. Kita memasuki bab 26, 3 pertanyaan. Dalam setiap pertemuan kaum Quraisy, setidaknya terdapat beberapa perbincangan tentang sesuatu yang mereka anggap sebagai persoalan terbesar. Kini mereka memutuskan untuk mengutus 2 orang ke Yasrib untuk berkonsultasi dengan para rabi Yahudi. Tanyakan kepada mereka tentang Muhammad, kata mereka kepada 2 utusan itu. Gambarkan siapa dia dan ceritakan apa yang dikatakannya. Karena mereka adalah para ahli kitab pertama dan mengetahui perihal Nabi yang tidak kita ketahui. Para rabi Yahudi itu menjawab, tanyakan kepadanya tentang 3 hal. Setelah itu kami akan memberikan informasi kepada kalian. Jika ia menceritakan kepada kalian tentang 3 hal itu, maka ia memang seorang nabi yang diutus Tuhan. Namun, jika tidak, maka ia pendusta. Tanyakan kepadanya kisah sekelompok pemuda yang meninggalkan kaum mereka pada zaman dahulu, dan bagaimana kejadian yang menimpa mereka. Sebab, kisah mereka adalah sebuah kisah yang mengagumkan. Tanyakan pula berita-berita mengenai petualang yang sampai pada ujung bumi di timur dan di barat. Lalu tanyakanlah tentang roh. Apa itu roh? Jika ia menceritakan kepada kalian ketiga hal itu, maka ikutilah ia, karena ia seorang nabi. Ketika para utusan itu kembali ke Mekah dengan membawa kabar itu, para pemimpin Quraisy datang kepada Nabi dan menanyakan 3 pertanyaan tersebut. Beliau berkata, esok akan kujelaskan kepada kalian. Namun beliau tidak mengucapkan insya Allah. Ketika mereka datang menuntut jawaban, beliau tak dapat menjawabnya. Begitulah hari demi hari berlalu hingga 15 malam. Beliau masih belum mendapatkan wahyu. Jibril juga tidak pernah datang sejak mereka mengajukan pertanyaan kepada beliau. Masyarakat Mekah mengejek dan menantangnya. Beliau pun gusar dan sangat sedih dengan apa yang mereka ucapkan karena beliau belum menerima bantuan yang diharapkan. Lalu Jibril membawakan sebuah wahyu yang mengingatkan Nabi yang sedih karena apa yang dikatakan kaumnya, dan memberinya jawaban atas 3 pertanyaan mereka. Penantian panjang yang beliau alami dijelaskan dalam kalimat, dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali mengucapkan insya Allah. Quran Surah 18 ayat 23-24. Kendatipun penangguhan wahyu ini menyedihkan Nabi dan pengikutnya, kenyataannya malah menambah kekuatan. Musuh-musuh terbesarnya memang tidak mau menerimanya. Tetapi bagi sebagian besar orang Quraisy yang berada dalam keraguan, hal itu sangat mengukuhkan kebenaran pernyataan Nabi bahwa wahyu datang kepadanya dari langit. Beliau tidak turut campur dalam wahyu dan tidak mampu mengaturnya. Bukankah tidak masuk akal jika Muhammad telah membuat wahyu yang terdahulu, ia juga menangguhkan begitu lama wahyu yang terakhir ini, terutama ketika banyak hal dipertaruhkan. Kaum mukmin juga menjadi semakin teguh, seperti biasanya, akibat wahyu itu sendiri. Ketika Quraisy bertanya tentang kisah para pemuda yang meninggalkan kaumnya pada zaman dahulu, sebuah kisah yang tidak seorang pun di Mekah pernah mendengarnya, mereka tidak tahu bahwa kisah itu menunjuk pada situasi saat ini. Mendiskreditkan mereka sendiri dan meninggikan martabat kaum muslimin, kaum mukminin. Kisah itu seringkali disebut sebagai kisah orang-orang Efesius yang tidur. Karena pada pertengahan abad ketiga Masehi, ada beberapa pemuda yang beriman dan menyembah Tuhan yang esa. Di saat kaum mereka menjadi penyembah berhala, dan jika tidak mengikuti kaumnya, mereka akan dihukum. Untuk menghindari hukuman itu, mereka bersembunyi di dalam sebuah gua. Di tempat itu secara ajaib mereka tertidur selama lebih 300 tahun. Sebagai tambahan terhadap apa yang telah diketahui oleh kaum Yahudi, cerita dalam versi Al-Quran menguraikan secara rinci bahwa tidak ada mata manusia yang dapat melihat mereka. Sebagaimana para pemuda yang tertidur itu tidak terlihat di gua berabad-abad. Dan bagaimana anjing mereka yang setia menjulurkan kedua lidahnya di depan pintu gua.
Quran Surah 18 ayat 9-25. Sedangkan terhadap pertanyaan kedua, petualang besar itu bernama Zulkarnain, pemilik 2 tanduk. Wahyu menyebutkan bahwa perjalanannya ke barat dan ke timur jauh, dan kemudian menjawab lebih dari yang ditanyakan, menceritakan perjalanan ketiga yang misterius ke suatu tempat yang terletak di antara 2 gunung. Masyarakat meminta Zulkarnain agar membuat sebuah penghalang yang dapat melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj serta jin lainnya yang akan merusak negeri mereka. Tuhan memberinya kekuasaan untuk dapat memenjarakan roh-roh jahat dalam sebuah ruang sehingga mereka tidak akan dapat keluar sampai pada hari yang ditentukan Tuhan, yaitu ketika menurut Nabi mereka akan melakukan perusakan hebat di atas muka bumi. Quran Surah 18 ayat 93-99. Kehancuran benteng itu akan terjadi sebelum hari kiamat tiba, dan kejadian itu menjadi satu pertanda bahwa hari akhir telah dekat. Dalam menjawab pertanyaan ketiga, Wahyu menyatakan bahwa persoalan roh itu di luar jangkauan pikiran manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit." Quran Surah 17 ayat 85. Kaum Yahudi sangat berhasrat mendengarkan jawaban Muhammad terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Berkaitan dengan pernyataan terakhir tentang pengetahuan, mereka bertanya kepadanya, kesempatan pertama bagi mereka, apakah hal itu ditujukan kepada kaumnya atau kepada mereka? "Kepada kalian semua," kata Nabi. Mereka langsung protes karena mereka merasa telah diberi pengetahuan tentang segala sesuatu. Karena mereka telah membaca Taurat yang merupakan penjelasan dari segala sesuatu, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran sendiri pada ayat 154 Quran Surah 6. Nabi menjawab, "Dalam pengetahuan Allah, Taurat hanyalah sekelumit. Namun demikian, cukuplah bagi kalian jika kalian benar-benar mengamalkannya." Kemudian turun wahyu mengenai kalimat-kalimat Tuhan yang mengungkapkan sebagian saja dari ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah dituliskan." Quran Surah 31 ayat 27. Para pemuka Quraisy tidak mau terikat dengan nasihat para robi itu. Para robi itu sendiri tidak mau mengakui Nabi, kendati pun jawaban beliau melampaui apa yang mereka harapkan. Tetapi jawaban-jawaban tersebut menyebabkan pihak-pihak lain masuk Islam. Semakin bertambahnya pengikut Nabi, maka para musuh beliau merasa komunitas dan cara hidup mereka semakin terancam. Sehingga mereka lebih keras lagi melancarkan penganiayaan dan perlakuan buruk terhadap pemeluk Islam. Masing-masing kabilah sepakat menghukum orang-orang Muslim dari pihak mereka sendiri. Mereka akan memenjarakan dan menyiksa kaum Muslim dengan pukulan, membiarkan mereka dalam kelaparan dan kehausan. Mereka kemudian menyeret kaum Muslim itu ke tanah gersang di Mekah saat terik panas matahari berada di puncaknya, agar mereka keluar dari Islam. Pemimpin Jummah Umayyah memiliki seorang budak Afrika bernama Bilal yang telah menjadi mukmin. Pada siang hari Umayyah menyeretnya ke tempat terbuka. Ia memakunya ke tanah sambil menindihkan sebongkah batu besar di atas dadanya. Ia bersumpah bahwa budaknya itu akan tetap diperlakukan seperti itu sampai mati atau sampai murtad dari Muhammad dan kembali menyembah Al-Lat dan Al-Uzza. Selama menahan penyiksaan ini, Bilal mengucapkan Ahad, Ahad. Saat itulah kebetulan Waraqah lewat. "Sesungguhnya dia itu Ahad. Ahad, wahai Bilal," kata Waraqah. Kemudian ia menghadap ke Umayyah dan berkata, "Aku bersumpah demi Tuhan, jika engkau membunuhnya maka aku akan menjadikan kuburannya sebagai tempat suci." Tidak semua orang Quraisy tinggal di tengah-tengah kabilahnya sendiri. Abu Bakar menempati sebuah rumah di tengah permukiman Bani Jummah. Hal ini berarti mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk melihat Nabi dibandingkan kabilah-kabilah lainnya. Karena Nabi biasa mengunjungi Abu Bakar setiap sore hari. Diriwayatkan sebagai risalah Nabi selalu ditulis
di hadapan Abu Bakar. Diriwayatkan, sebagian risalah Nabi selalu ditulis di hadapan Abu Bakar. Kehadiran Abu Bakar di pemukiman Mekah yang pada awalnya disambut sebagai aset. Kehadiran Abu Bakar di pemukiman Mekah yang pada awalnya disambut sebagai aset bagi semua kabilah, kini menjadi sumber ancaman bagi para pemimpinnya. Melalui dirinya lah Bilal masuk Islam. Ketika melihat bagaimana mereka menyiksa Bilal, ia berkata pada Umayyah, "Tidak takutkah engkau kepada Allah memperlakukan orang lemah ini seperti itu? Engkaulah yang telah memengaruhinya," sahut Umayyah. "Karenanya selamatkanlah ia dari apa yang engkau saksikan. Aku akan membebaskannya," kata Abu Bakar. "Aku mempunyai seorang budak hitam yang lebih tegap dan lebih kuat dari dia, orang dari agamamu. Akan kuserahkan dia kepadamu sebagai ganti Bilal." Umayyah setuju, kemudian Abu Bakar membawa Bilal dan membebaskannya. Abu Bakar juga telah membebaskan 6 orang lainnya. Yang pertama adalah Amir ibnu Fuhairah, orang yang sangat teguh beragama, salah seorang pemeluk Islam awal. Amir, seorang penggembala. Setelah dibebaskan, Amir bertanggung jawab atas binatang piaraan Abu Bakar. Budak lain yang ia bebaskan adalah budak wanita milik Umar. Budak itu telah masuk Islam dan Umar memukulnya supaya ia murtad. Ketika Abu Bakar secara kebetulan lewat dan menanyakan apakah Umar bersedia menjual budak wanita itu kepadanya, Umar menyetujuinya. Abu Bakar segera membeli dan kemudian membebaskannya. Di antara para penyiksa yang paling kejam adalah Abu Jahal. Jika pemeluk Islam itu memiliki keluarga yang berkuasa untuk melindunginya, Abu Jahal hanya akan menghinanya, berjanji akan menjatuhkan reputasinya dan menjadikannya sebagai bahan ejekan. Namun jika ia pedagang, maka Abu Jahal mengancam akan menghentikan perdagangannya dengan mengatur pemboikotan massal terhadap barang-barang dagangannya sampai bangkrut. Jika ia orang yang lemah, tidak mempunyai pelindung, dan berasal dari kabilahnya, maka Abu Jahal akan menindasnya. Abu Jahal memiliki berbagai sekutu yang berkuasa di berbagai kabilah lain. Ia mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama terhadap pemeluk Islam yang lemah dan tidak memiliki pelindung dari kabilah mereka sendiri. Melalui dialah, warga kabilahnya menyiksa 3 orang sekutu mereka yang lemah, Yasir, Sumayyah, dan anak mereka, Ammar. Mereka tidak mau murtad dari Islam. Kemudian Sumayyah meninggal karena disiksa mereka. Namun beberapa korban dari Makhzum dan kabilah lainnya tidak dapat menahan penderitaan yang mereka alami. Penyiksa mereka akan mengurangi penganiayaannya bila mereka setuju terhadap sesuatu yang dikatakan kepada mereka. "Bukankah Allat dan Al-Uzza Tuhan-Tuhanmu di samping Allah?" Mereka menyatakan, "Ya." Dan ketika seekor serangga terbang melewati mereka dan mereka ditanya, "Bukankah serangga ini Tuhanmu selain Allah?" Mereka mengatakan, "Ya." Semata-mata untuk menghindari penderitaan yang tak dapat ditahan lagi. Pengakuan ini hanyalah di mulut, bukan dari hati. Namun mereka yang melakukannya tidak dapat lagi melaksanakan ajaran Islam kecuali sembunyi-sembunyi. Sebagian mereka bahkan sama sekali tidak memiliki privasi lagi. Namun demikian, bagi mereka ada contoh dalam wahyu yang baru saja diturunkan. Wahyu itu berkisah tentang para pemuda yang meninggalkan kaum mereka dan melarikan diri di jalan Tuhan daripada mengalah untuk menyembah Tuhan-Tuhan lainnya. Ketika Nabi melihat itu, meskipun ia sendiri terhindar dari penyiksaan, namun sebagian pengikutnya tidak demikian, beliau berkata, "Jika kalian pergi ke negeri Abisinia, di sana engkau akan mendapati seorang raja yang adil dan bijaksana. Suatu negeri yang kalian bebas dan leluasa dalam beragama, sampai suatu saat Allah memberikan jalan yang dapat menghindarkan penderitaan yang kalian tanggung sekarang ini." Maka beberapa sahabatnya berangkat ke Abisinia. Inilah imigrasi pertama dalam Islam. Itulah bagian akhir dari bab 26. Selanjutnya bab 27 berjudul Abisinia.